kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Selanjutnya yang akan memberikan tausiah, kita panggilkan Pak Ustadz Asep Hidayat, silakan. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habibi salamun alaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana puasa nih Pak Ustadz nih? Alhamdulillah jalan. Tema kita dalam naungan Al-Quran Pak Ustadz, silakan. Masya Allah, baik. Ustadz mau izin dulu. Silakan Ustaz. Mas Bobi ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi, kita cintai guru kita Ustadz Danu dan juga Mas Bobi. Kemudian para pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya yang ada di sini? Baik, Alhamdulillah sehat ya. Masih puasa? Masih, insya Allah ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal alamin. Tema kita kali ini adalah dalam naungan Al-Quran. Apabila kita sekarang sedang naik di dalam kapal atau perahu, maka tujuan kita kemana? Ke dermaga. Ketika di tengah lautan yang luas tiba-tiba kita lupa di mana dermaga, maka apa yang kita pergunakan? Kompas ya? Kompas sebagai haluannya. Maka tujuan hidup kita adalah akhirat. Maka supaya kita tidak salah jalan di tengah perjalanan hidup kita, maka kita harus mempergunakan kompas yang benar. Apa kompas kita? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kompas kita adalah Al-Quran, kitab yang tidak akan pernah diragukan kebenarannya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah Al-Quran, Allah mengajarkan kita melalui Al-Quran yang pertama tentang ketauhidan. Di dalam Al-Quran kita diajarkan untuk mengenal siapa diri kita, siapa Sang Maha Pencipta. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, Kul huwallahu ahad. Ini adalah ketauhidan yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Maka navigator kita yang pertama diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran adalah tentang ketauhidan. Yang kedua, Allah mengajarkan kita tentang muamalah. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan banyak tentang muamalah. Salah satu contoh, kulu wasrabu halalan thayyibah. Kita harus makan yang halal dan thayyib. Tidak boleh sembarangan. Karena kalau kita makan sembarangan, maka niscaya Allah tidak ridho dan akan menimbulkan dosa. Yang ketiga, Allah mengajari kita dengan navigator yang jelas, navigasi yang jelas Al-Quran adalah apa? Tentang akhlakul karimah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Allah memerintahkan, menurunkan Nabi Muhammad itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Insya Allah akhlak Nabi Muhammad adalah akhlaknya Al-Quran. Maka yang ketiga ini sangat luar biasa hadirin. Kalau kita ingin selamat sampai di tujuan kita, tidak ada kalimat lain. Benar-benar kita harus berada di dalam naungan Al-Quran. Yang keempat, Allah memberikan navigasi untuk kita. Bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum yang benar-benar adil. Yang benar-benar terbaik. Yang benar-benar harus menjadi rujukan semua hukum yang ada di dunia. Insya Allah, Allah akan mengadili orang-orang yang sekiranya di dunia tidak adil memberikan pengadilannya. Karena pengadilan yang seadil-adilnya adalah kelak pada saat dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Memang hidup itu nikmat kalau berada di bawah naungan Al-Quran ya. Termasuk juga di tengah-tengah musibah seperti ini, musibah wabah corona ini, ketika kita berada di bawah naungan Al-Quran, kita senantiasa menjadi manusia yang bersabar, ikhtiar, serta bertawakal. Sehingga tidak ada perasaan ketakutan yang akan membuat kita semakin depresi, istilah seperti itu ya.
Baik, mudah-mudahan bermanfaat tausiah dari Pak Ustadz Danu dan juga Pak Ustadz Asep Hidayat untuk kita semuanya. Selanjutnya saya akan memanggilkan bintang tamu yang sudah di tengah-tengah kita. Bintang tamu kita hari ini seorang aktor, senior pemain sinetron, pokoknya pasti semua pemirsa udah tahu. Kita panggilkan Om Hengki Tornado. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Masya Allah. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan Om Hengki. Masya Allah. Om, Yap. sinetron harus break dulu katanya ya? Iya, betul. Jadi ngisi kegiatannya apa nih sekarang nih kesibukannya? Ya, bantu istri di rumah, beres-beres, ya kan, bersih-bersih. Gitu ya? kan? Nah, Supaya steril rumahnya juga ya, Iya, Pak, betul. segala macam. Terus ada kesibukan lain lagi selain itu di luar apa di rumah aja nih social distancing nih? sementara ini karena kondisinya harus begitu, Heeh. sementara kita patuh aturan pemerintah dulu. Betul. Untuk menjaga kesehatan kita semua, ya kan? Siap, Om. Silakan kita ke depan dulu. Oh iya, baik. Kita ngobrol-ngobrol nih. Sebelah sini, Om. Oh, sini ya. Balik-balik badan. Oke. Om Hengki Tornado nih waktu saya dulu nonton sinetronnya aja walaupun masih kecil ya sekarang ketemu masih. Tapi nggak ada jauh berubah nih Om Hengki nih. Ah, bisa aja. Bener, Om ada turunan ini ya, katanya turunan Pakistan juga ya? Iya. Sama dong sama saya. Masa? Iya, tapi kayaknya beda jauh ya. Mudah-mudahan saya banyak belajar dari Om Hengki nih, terutama dengan yang mau diceritakan pagi hari ini, pemirsa di rumah juga mendapatkan banyak ilmu nantinya. Om ada keluhan yang mau di-sharing sama kita semua? Ya, yang sering saya rasakan ini Ustadz, kaku di punggung sama di leher ini. Oh, di leher bagian sini ya? Ya, leher. Punggung apa Punggung. pundak? Sini, oh. Punggung sini Oh, punggung. sini. Ya, sini. Sini Pak Ustadz ya? Sebelah Iya. sini sama leher suka kaku. Dari kapan itu, Om? Sejak dewasa kayaknya. Oh, Waktu gitu? remaja sih enggak, waktu Oh. muda dulu enggak. Jadi pas dewasa, Dewasa, baru ngerasain tuh ya iya. sakitnya. Mm. Ada riwayat kolesterol gitu? Kalau dicek ke dokter? Kalau cek ke dokter sih pernah satu saat pernah tinggi kolesterolnya. Oh. Tapi sejak terapi minum ya obat lah, alhamdulillah udah normal. Udah normal, tapi itu normal. masih sering muncul lagi kadang-kadang gitu. Muncul dalam situasi yang misalnya kurang tidur, kurang istirahat, ya, itu baru terasa. Baru terasa ya? Baru terasa. Oke. Mm. Kalau yang selain di bagian sini ada lagi mungkin yang lain, misalkan apa aja lah pokoknya keluhan Om Hengki. Oke. Suka nervous. Nervous? Nervous. Contohnya lagi di acara begini? Enggak, kalau diburu-buru misalnya. Oh. Kalau diburu-buru, ya, misalnya Syuting gitu. syuting ya kan, ayo bu cepat-cepat gitu kan. Nah itu suka timbul nervous tuh. Kalau misalnya tadi di calling jam 5 misalnya, harus datang di sini. Terus mungkin ada macet segala macam, lewat di jam 5, itu saya pasti udah nervous. Udah kepikiran lah paling nggak. Udah, itu pasti udah kacau tuh. Datang sini udah nggak tenang pasti itu. Oh. Kayak gitu misalnya. Itu ada rasa deg-degan nggak Om? Waktu nervous tuh deg-degan atau mungkin keringat Iya dingin? deg-degan, Gitu enggak ya? deg-degan aja. Deg-degan, terus jadi nggak nyaman. Pak Ustadz, korelasi antara yang di sini sakit, Iya. bagian leher sama deg-degan tadi, itu panic attack bukan? Silakan Pak Ustadz. Apa tadi? Panic attack. Panic attack. Ya? Kayak, waduh panik kalau telat, deg-degan itu panik, nervous. Gimana menurut Pak Ustadz? Kalau saya sih menamain itu nggak ngerti ya kalau saya. Karena itu kan orang-orang pintar aja. Saya mencoba mencari solusinya aja. Boleh. Solusinya gini, waktu panikan itu di usia berapa? Itu kalau saya. Karena tetap mencari solusi. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi itu tidak ada awalannya, nggak mungkin. Tidak ada asap kalau tidak ada api gitu ya Pak Ustadz ya, bahasanya. Begitulah kata peribahasa. Ya, itu dia. Nah tadi kalau misalkan yang sakit leher sama punggungnya ini kan sejak dewasa, Om. Dewasa ini sudah menikah atau belum, kayak gitu. Sejak sudah menikah? Sesudah menikah, berapa tahun setelah menikah? Mungkin 5 tahun. 5 tahunan. Ya, Oke, 5 tahunan ini udah ya. ketemu kalau dari jauh 5 tahun, insya Allah ketemu, insya Allah ya menurut Iya. saya ya. Nah kalau yang panikan ini sejak usia berapa? Maksudnya di umur berapa? Seingat Mas Hengki aja yang agak-agak lebih tepat, walaupun tepatnya nggak tahu ya. Oke, Lebih oke, tepatnya oke. kira-kira di usia berapa? Mulai terjun ke Mungkin, film kah? mungkin di 40-an kali ya. 40 ya. 40 sudah menikah belum? Sudah menikah. Sudah ya. Berarti setelah mulai sakit ini berarti. Ya ini lebih dulu Oke. sakit itu. Oke. Oke. Di usia 40-an ini ya, di usia 40-an tahun ini yang panic attack ini
yang paling dominan, yang paling sering panik itu hanya di urusan waktu saja atau akhirnya ke semua urusan, Mas? Awalnya apa? Awalnya itu Dari waktu. awalnya waktu ya? Waktu. Jadi kalau nggak on time itu, saya selalu ya timbul ya. Oke. Ya. Nah, ini ada beberapa yang mau saya tanyain. Kalau yang di sini ini hanya urusan kerjaan. Hmm. Di situ ada kejengkelan